implementasi di lapangan itu kadang-kadang tuh template-nya harus dimodifikasi, kan gitu kan. Nah, modifikasi seperti apa kan gitu. Nah, Persi ini hadir untuk memfasilitasi anggotanya, sehingga memodifikasi ADART yang tidak bertentangan dengan hukum. Gitu. Jadi kita akan membantu para anggota ini ya, yang notabene adalah para pengurus, ya kan. Jangan sampai setelah udah kebentuk ADART-nya malah menjadi suatu somasi hukum atau tuntutan hukum, kan gitu kan. Itu ya, kita kalau di Persi itu kan ada dia punya wadah yang lebih tinggi lagi. Ya, yaitu P3 RSI yang Indonesia ya. Itu. Jadi kenapa kita tidak melibatkan diri di dalam kompetisi yang sangat besar? Wadahnya mewakili Indonesia, dan kompetisinya orang-orang ya termasuk pemikir, dan orang-orang ini juga ikut membantu negara, bangsa Indonesia ini untuk bisa maju dalam sektor di bidang properti ya, atau di bidang pengelolaannya. Jadi kita bagian daripada ya ikut menyuarakan kepentingan masyarakat di tingkat yang lebih tinggi itu. Sebagai contoh misalnya, rumah susun A dengan rumah susun B mungkin berbeda gitu loh. Mungkin berbeda. Cuma masalahnya ya garis besarnya itu ya ikutilah pedoman ya. Cuman kalau memang ada hal-hal yang kurang baik ya, kurang sempurna, boleh dong ditambal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Persi, ketemu lagi kita di dalam podcast Persi kali ini. Hari ini saya mengundang beberapa teman-teman saya untuk bisa duduk bareng di sini, kita ngobrol-ngobrol santai agar kita bisa mendapatkan pencerahan ataupun kita bisa saling bercerita tentang permasalahan-permasalahan kita semua di sini. Perlu diketahui, Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia yang biasa kita sebut dengan P3 RSI merupakan wadah dalam bentuk organisasi yang diinisiasi oleh para pengurus, mulai dari warga menjadi pengurus, dan mereka menginisiasi untuk saling bersatu, memberikan sumbangsi kepada Indonesia dalam rangka menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kehidupan harmonis bagi masyarakat yang bertempat tinggal di apartemen. Kali ini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang hadir sore ini, yaitu pertama adalah Bapak Sujoko. Beliau adalah praktisi ataupun pengamat properti di Indonesia. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak udah hadir dalam sini Pak ya. Sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk tamu saya yang kedua adalah salah satu pemilik. Dia memiliki salah satu dia juga pemilik, juga penghuni, dan beliau juga bersedia untuk mengorbankan waktunya untuk menjadi seorang pengurus di salah satu apartemen di DKI Jakarta. Selain itu, selain pengurus, beliau juga ingin memberikan sumbangsi kepada Indonesia dengan menjadi pengurus P3 RSI di Indonesia, yaitu Bapak John Keliduan. Selamat sore Pak John. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak John sore ini? Sehat. Sehat selalu ya. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Dan juga yang terakhir, saya juga mengundang rekan saya, yaitu Bapak Igede Nyoman Sumayasa. Beliau adalah Sekretaris Umum dari Dewan Pengurus Pusat Persi, yang hari ini juga kita undang untuk saling berbicara tentang permasalahan-permasalahan rumah susun yang ada di Indonesia ini. Selamat sore Bapak Nyoman. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat Pak semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya senang sekali bahwa hari ini kita bertemu dengan teman-teman kita untuk membahas beberapa permasalahan ataupun sekedar berbicara santai dalam hal rumah susun. Pak Joko, aduh, gimana nih Pak Joko? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, nih beberapa kali nih kita mengenai kepengurusan, ada beberapa kali pembahasan mengenai ADART nih Pak. Ya, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yang biasa kita sebut sebagai ini adalah kitab sucinya
satu tempat bagi PPRS. Tetapi yang perlu juga kita mendapatkan mandat, biasanya kita sudah mendapatkan draft nih, Pak. Ya. Draft rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tetapi yang perlu kita ketahui, setiap apartemen itu memiliki ciri-ciri ataupun perbedaan-perbedaan ataupun ciri khas tersendiri dari apartemen tersebut. Nah, gimana Pak Joko nih? Kira-kira bagaimana kita satu sisi kita mau menyesuaikan dengan kepemilikan apartemen di kita dengan ciri-cirinya, di sisi lain kita seperti punya kewajiban untuk melakukan penyesuaiannya harus sama dengan persis nih. Gimana nih Pak Joko? Menurut Pak Joko? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya ya, anggaran dasar rumah tangga itu kan memang sebagai pedoman ya dalam pengelolaan rumah susun. Cuman masalahnya itu justru yang benar kalau menurut saya ya. Itu yang benar harus disesuaikan dengan karakteristik lingkungan dari rumah susun itu sendiri ya. Sebagai contoh misalnya, rumah susun A dengan rumah susun B mungkin berbeda gitu loh. Mungkin berbeda. Cuma masalahnya ya garis besarnya itu ya ikutilah pedoman ya. Cuman kalau memang ada hal-hal yang kurang baik ya, kurang sempurna, boleh dong ditambal gitu ya. Sebagai contoh misalnya dalam hal pengaturan ya, ada kan rumah susun misalnya ada yang punya fasilitas, misalnya ada kolam renang, ada yang tidak misalnya. Itu kan mesti disesuaikan gitu loh. Nanti ditarik ke dalam tata tertibnya bagaimana gitu. Tapi ada cantolannya kan. Nah, kemudian masalah kepengurusan ya. Dalam kepengurusan sebenarnya semuanya kan ada ya, ada pedomannya. Ada pedomannya. Di dalam peraturan-peraturan itu di satu sisi misalnya untuk tingkat menteri ya, tingkat menteri ada, cuman seperti zaman dulu ya, itu ada yang diatur secara bab isinya begini. Itu sebenarnya silahkan saja bikin kreasi di dalamnya, menyesuaikan dengan karakteristik itu tadi gitu loh. Tidak harus dipaku mati seperti itu ya. Celakanya lagi begitu dia harus begini gitu ya. Padahal itu di situ masih berantakan gitu loh. Itu yang repot. Maksudnya berantakan di sisi mana Pak? Apakah di apartemennya tidak bisa disesuaikan ataukah memang dari draftnya ini yang masih berantakan menurut Bapak? Dari draftnya. Dari draftnya ya. Banyak juga hal-hal yang perlu disempurnakan ya. Saya hanya bisa menyarankan saja ya. Misalnya kepengurusan itu misalnya dibatasi 5 misalnya pengurus, ada 5 pengawas. Ya, gitu. Kalau misalnya ada salah satu misalnya yang mundurkan diri atau mungkin berhalangan karena meninggal dunia atau apa di situ, itu juga mesti ada aturan bagaimana cara untuk penggantian antar waktu. Ya, penggantian antar waktu supaya bisa juga menutup kekurangan itu. Di satu sisi dikatakan bahwa ini misalnya harus 5 gitu, kurang 1 kan jadi 4 misalnya pengurus 4 ini di satu sisi dikatakan harus ganjil. Ya kan? Padahal udah cuma 5. 4 ganjil misalnya. Harus ganjil gitu, harus ganjil. Nah, ini kan harus ditambal. Ya. Untuk nambal ini kapan itu gitu loh. Karena di satu sisi bahwa ini harus melalui rapat umum misalnya ya. Melalui rapat umum. Kalau ini harus melalui rapat umum kan prosesnya cukup panjang. Iya, kapan itu? Apakah dalam waktu dekat? Kalau memang dalam waktu dekat kebetulan ada rapat umum, bisa kan diagendakan sekalian gitu ya. Diagendakan misalnya ada pertanggungjawaban ini pengurus misalnya. Bisa dimasukkan di agenda keduanya misalnya. Ada penambahan ini, penyempurnaan untuk nambal gitu loh. Tuh. Terus ada lagi kalau saya lihat ya, mengenai kalau terjadi ada yang
indisipliner ya. Kan pengurus nih ya. Saya pernah lihat itu ya. Ada indisipliner gitu loh. Itu bagaimana? Itu harus istilahnya harus di kasarannya tuh harus disidang lah ya. Sidang itu oleh badan ad hoc. Satu badan lagi ya. Iya, ada badan ad hoc ya. Badan ad hoc itu saya lihat bagaimana itu badan ad hoc. Apakah dibentuk panitia oleh siapa? Gitu. Itu tidak jelas. Walaupun di situ dicantumkan badan ad hoc gitu. Ini badan ad hoc. Apakah ini jatuh dari langit tiba-tiba gitu loh? Prosesnya jadi terbentuk badan ad hoc pun tidak terlihat. Ya, justru itu. Ya? Badan ad hoc mesti diatur. Bagaimana itu membentuk timnya atau badan ad hocnya itu. Karena di situ saya pernah lihat itu dipimpin oleh pengawas. Pembentukan badan ad hoc ini. Ya. Anggotanya dari mereka gitu. Nah, ini kalau menurut saya badan ad hoc ini mesti dibentuk. Di situ sudah ada cantolannya. Tapi bagaimana mewujudkan melahirkan badan ad hoc? Jadi di aturannya disebutkan bahwa badan ad hoc ini ada, tetapi secara aturan pembentukannya ini ini lah ibaratnya kadang-kadang ini yang menjadi satu permasalahan, Pak ya. Iya. Oke. Nah, saya tambahkan lagi ya. Kalau menurut saya untuk membentuk badan ad hoc ini supaya adil, adakan rapat gabungan gitu loh. Antara pengurus dengan pengawas. Gitu loh. Jadi jelas bahwa jadi badan ad hoc itu memang dibentuk oleh mereka, disepakati. Jadi punya kekuatan gitu loh. Oke. Jadi memang dibutuhkan kesesuaian, Pak ya, di antara ini semua ya. Iya. Jadi cukup seru juga ya, Pak ya. Kita pikir dari mereka sudah ternyata masih ada beberapa hal yang memang tetap harus disesuaikan dengan masing-masing apartemen ya. Dari begitu ya. Oke. Baik. Gimana nih kalau dari Pak John ya, Bapak nih kan sebelum lari ke kita bicara tentang ADRT ya, Bapak ini kan adalah seorang warga ya, yang dalam tanda kutip mungkin nggak berapa banyak warga Pak yang peduli Pak kalau pikir dengan pembentukan P3 SRS ya Pak ya, kalau saya lihat. Bahkan kurang lebih sekitar 10% ini Bapak adalah salah satu orang yang cukup peduli. Kira-kira apa sih Pak niat Bapak atau motivasi Bapak di balik saya ada kalimat itu saya ingin menjadi PPRS? Apa yang memotivasi Bapak untuk melakukan hal tersebut? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat di hunian apartemen itu kan ada beberapa kepentingan-kepentingan yang ingin untuk membentuk grup-grup atau ke kelompok-kelompok yang ingin menguasai sistem manajemen dan pengelolaan itu sendiri. Nah, tetapi menurut pengamatan saya yang sudah belasan tahun tinggal di apartemen, melihat bahwa kalau saya tidak masuk ikut bergabung dengan P3 RS ini juga tidak bisa memberikan kontribusi yang positif untuk kesejahteraan penghuni, termasuk saya di dalamnya, karena saya kan ada beberapa unit, ada beberapa unit yang saya punya. Nah, jadi saya menghadirkan untuk harus ada di P3 RS ini untuk membantu pengelola untuk sistem kebersamaan, karena di penghuni apartemen itu kan agak berbeda. Dibandingkan dengan perumahan ya, karena kalau kita tidak duduk dalam badan pengurus, kita nggak bisa mengambil satu keputusan. Nah, kalau kita ada dalam pengurus, ya kita akan berusaha menjadikan apartemen itu sarana untuk kenyamanan dan keamanan kita sendiri. Karena kenapa? Ya mohon maaf ini, kalau kita tinggal di apartemen itu banyak hal-hal yang memang perlu nilai tambah kebersamaan. Sehingga ya saya mengambil posisi untuk menghadirkan diri untuk ikut partisipasi dalam badan pengurus, karena mengingat ya
keputusan-keputusan apapun yang diambil itu mewakili masyarakat rakyat yang ada di apartemen itu ya. Jadi kita bisa mampu untuk melalui aspirasi apa yang mereka inginkan, kita akan menyampaikan kepada pengelola supaya bisa mendapat nilai tambah. Ya. Jadi ibaratnya apa sih yang kita bisa berikan buat apartemen gitu Pak ya. Jadi ibaratnya karena kalau kita berada di luar sistem, kita nggak bisa memberikan sumbangsi yang berarti juga ya. Oke. Saya juga pernah dengar juga nih, Bapak adalah bagian dari pengurus P3RSI ya Pak. Dalam hal ini adalah di DPP pusatnya ya. Dari warga biasa, Bapak memberikan sumbangsi menjadi seorang PPRS. Tetapi sekarang Bapak lebih lagi nih masuk ke atas, ke persatuan perhimpunan penghuni rumah susun Indonesia nih. Ya. Apa Pak yang mendorong Bapak untuk sampai seperti itu? Banyak orang yang ibaratnya jadi PPRS-nya aja, pengurus mereka udah males gitu loh. Ini Bapak sampai mau menjadi PPRS, sampai lanjut sampai dengan di PRC-nya. Ya. Apa tuh Pak kira-kira Pak? Jadi menurut hemat saya, ya kita kalau di PRC itu kan ada dia punya wadah yang lebih tinggi lagi. Oke. Ya, yaitu P3RSI yang Indonesia ya. Itu. Jadi kenapa kita tidak melibatkan diri di dalam kompetisi yang sangat besar? Siap. Wadahnya mewakili Indonesia, dan kompetisinya orang-orang ya termasuk pemikir, dan orang-orang ini juga ikut membantu negara, bangsa Indonesia ini untuk bisa maju dalam sektor di bidang properti atau di bidang pengelolaannya. Jadi kita bagian daripada ya ikut menyuarakan kepentingan masyarakat di tingkat yang lebih tinggi itu. Karena kenapa? Seperti yang kita lihat, mohon maaf, ada Pergub, ada PP, ada segala macam. Kalau saya ada di situ, ya saya juga bisa ikut dengan teman-teman untuk menyuarakan hal-hal yang berkepentingan kepada penghuni apartemen seluruh Indonesia. Bukan hanya apartemen yang saya tinggal, tapi seluruh Indonesia kita bisa membantu menyuarakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan kebersamaan untuk ya kemajuan masyarakat itu sendiri di lingkungan yang mereka apartemen. Jadi memang memberikan sumbangsi ini bukan sekedar cuma tinggal, pergi, tidur, lalu mau memberikan sumbangsi kepada apartemen kita sendiri ya, dalam hal ini melibatkan memasukkan diri ke dalam PRC ya Pak ya. Iya, betul. Berbicara tentang PRC tadi, berbicara tentang P3RSI, tadi saya sebelumnya dengan rekan kita satu lagi Pak Sujoko kita membahas tentang ADART. Ada nggak sih Pak polemik yang terjadi di apartemen Bapak ya dalam hal ini yang memang berkaitan dengan ADART? Karena kan tadi kita berbicara bahwa ADART ini secara letterless kita disuruh untuk mengcopy paste, dan sisi lain juga ada yang memang harus disesuaikan nih. Nah kadang-kadang apa yang mau kita sesuaikan kita masukkan ke dalam ADART, kemudian ditolak oleh para pemangku kekuasaan segala macam. Nah ada nggak Bapak punya pengalaman di apartemen yang Bapak tinggalin ataupun kepengurusan yang Bapak jalanin ini mengenai ada ketimpangan dalam ADART? Ya, jadi untuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sebenarnya kan sudah di harga mati. Untuk memang udah ada pembahasan dengan pemerintah, dengan pengambil keputusan P3RS dan segala macam. Namun ada kepentingan-kepentingan yang terselubung dari pihak-pihak lain yang menamakan kelompok, yang membentuk dia punya ya istilahnya untuk menghadirkan mereka untuk menguasai yang namanya P3RS itu, lalu menguasai pengelola gitu, sehingga mereka akan berusaha dengan cara-cara mereka untuk bagaimana supaya anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu akan dirubah. I see. Sedangkan kalau kita lihat kan ada kesepakatan kebersamaannya itu di P3RS itu ya lebih banyak melihat untuk kepentingan
penghuni apartemen. Nah, kalau mereka ini kan masuk, ya mohon maaf, ada beberapa kasus yang kita lihat di apartemen juga, yang bukan tiba-tiba diambil alih oleh pengelola yang lain, lalu dia bawa kabur itu uang-uang. Ya, itu yang kita tidak inginkan tuh. Sehingga saya masuk meluburkan diri di dalam itu untuk mengamankan jangka panjang. Jadi ADART ini malah buat Bapak adalah menjadi satu benchmark ya Pak, supaya sebagai aturan dan sebisa mungkin tidak perlu diatur-atur, tidak perlu dirubah-rubah karena sudah dibawakan oleh sudah dibuatkan draftnya dari pihak pemerintahnya Pak ya. Oke, baik, terima kasih nih Pak John. Selanjutnya mungkin saya mau bicara ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu sekretaris umum ya, pengurus dari DPP Pusat Persi dari sekretaris umum, yaitu Bapak Gede Nyoman Sumayasa. Pak Gede, aduh, ini mengenai ADART nih, saya lagi ngebahas ADART ini, kita lagi berbicara ADART. Sudut pandang dari Pak Sujoko, beberapa hal perlu kita rubah dan sesuaikan. Tapi dari sudut pandang dari Pak John, beliau melihat bahwa kalau sudah ada aturan dan sudah ada aturannya dan sudah ikutin saja, gitu loh. Bagaimana Bapak dari Persi dalam hal ini Bapak sebagai sekretaris umum menyikapi hal tersebut? Ya, terima kasih Pak Gubernur. Jadi Persi itu lahir sebagai wadah ya tadi ya. Wadah bagi siapa? Bagi seluruh penghuni. Penghuni yang memang ingin mendirikan P3 SRS kan gitu kan. Nah, dalam mendirikan atau membuat P3 RS tentu ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi kan gitu kan. Salah satunya mengenai ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan gitu kan. Karena ADART dalam Persi itu dalam P3 SRS itu merupakan suatu yang wajib ya hukumnya, karena sebagai patokan kan gitu kan. Memang dalam aturan dari pemerintah sudah membuat ya seperti template-nya kan gitu kan. Hanya pada saat penerapannya, implementasi di lapangan itu kadang-kadang tuh template-nya harus dimodifikasi kan gitu kan. Nah, modifikasi seperti apa kan gitu. Nah, Persi ini hadir untuk memfasilitasi anggotanya, sehingga memodifikasi ADART yang tidak bertentangan dengan hukum. Gitu. Jadi kita akan membantu para anggota ini ya, yang notabene adalah para pengurus, ya kan. Jangan sampai setelah udah kebentuk ADART-nya malah menjadi suatu somasi hukum atau tuntutan hukum kan gitu kan. Itu jadi dua kali kerja dan jadi malah jadi perdebatan juga di lapangan kan gitu kan. Nah, kita hadir untuk mengurangi friksi-friksi atau mengurangi gesekan tersebut ya kan. Karena ya kita hadir ini untuk semua ya, baik itu karena dalam apartemen itu pasti punya perbedaan pandangan kan gitu kan. Nah, dari perbedaan pandangan itu kita kumpulkan kan gitu. Kita sampaikan seperti apa sih yang harusnya, yang baiknya kan gitu kan. Karena memang Persi ini kan udah cukup lama juga hadir ya. Jadi kita juga hadir dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu kan. Sehingga dari segala macam permasalahan itu akhirnya kita semakin tajam kan gitu kan, semakin baik dalam mengasih opini-opini terhadap kasus-kasus yang ada di lapangan. Saya rasa itu Pak. Jadi ibaratnya kita semakin menjadi pintar itu jadi karena dengan ada masalah-masalah ini maka Persi dengan masukan-masukan dari beberapa anggota jadi sehingga kita bisa mendapatkan ya tadi Bapak bilang masukan. Kembali ke Pak Joko nih, kira-kira Pak, apa Pak kalau menurut Bapak ini yang memang harus kita tempuh dalam hal ini kayak tadi ya perubahan, ataukah harus kita lemparkan ke dalam perubahan, ataukah kita harus melakukan kajian tertentu, tetapi satu hal yang konkret Pak. Kira-kira apa sih Pak hal yang konkret yang memang agar ADART ini satu sisi memang sudah harus sesuai dengan aturannya, sisi lain juga ini juga harus bisa tadi Bapak sampaikan, ini juga harus bisa sesuai dengan apartemen kita. Apa yang harus dilakukan Pak? Maksudnya langkah konkretnya Pak?
disinilah peran pemerintah ya. Oke. Peran pemerintah dia kan sebagai pembina. Pembina pada saat terutama untuk yang baru membentuk ya, baru membentuk itu kan masih diajukan draft ya, draft gini. Jadi kalau mereka ya para penghuni itu mengajukan usul, tolong pertimbangkanlah. Kalau memang bagus kenapa tidak, gitu loh. Yang penting jangan nabrak rambu-rambu gitu loh. Itu yang penting gitu loh. Nah, ada hal yang saya agak menggelitik gitu ya. Masalah pengesahan dari anggaran dasar rumah tangga perhimpunan pemilik dan penghuninya ini gitu. Di tingkat nasional gitu ya. Itu misalnya dari PP, terus ditindaklanjutin permen, gitu loh. Saya lihat itu di sana bahwa pengesahan itu tidak disebutkan ke pemerintah daerah ya, tapi yang dicatatkan gitu loh, dicatatkan, gitu loh. Tapi untuk daerah-daerah tertentu ya, itu ada yang harus disahkan di situ. Saya tahu sebenarnya mereka juga tidak salah ya, tidak salah. Karena dulunya memang mereka itu sudah terbiasa untuk pengesahan, gitu. Padahal sebenarnya tidak perlu, ya tidak perlu. Dari mana itu sejarahnya? Sejarahnya bahwa itu harus disahkan. Itu dari PP 4 tahun 88. Oh, oke. Ya. Kalau tidak salah itu ada di pasal 54 kalau nggak salah. 54 pasal 54 ayat 2, saya ingat saya itu. Bahwa perhimpunan penghuni ini jadi nantinya tuh disahkan itu melalui apa? Pertama melalui rapat umum tentunya ya. Udah disahkan. Sebenarnya tinggal setelah disahkan oleh rapat umum baru pencatatan ke pemerintah gitu. Pemerintah daerah. Nah, ini bukan hanya dicatatkan tapi juga disahkan lagi gitu loh. Nah, cantolan dari PP 488 sebenarnya itu PP 488 itu sudah dicabut. Dicabut dengan PP juga. Betul. Ya. Bapak bisa lihatlah di dalam peraturan peralihan atau penutup itu bahwa PP 4 ini telah dinyatakan tidak berlaku, dicabut. Kalau mau melihat hal-hal yang begitu, pencabutan ada di situ. Gitu. Ya, jadi sebenarnya itu udah dicabut. Kalau udah dicabut, nah usah dinilai lagi. Ya, sekarang masalahnya kan misalnya ada peraturan di daerahnya ya, misalnya atau pergub atau mungkin perwali atau apa gitu loh. Ya sebaiknya ya menarik diri, artinya tuh sesuaikanlah dengan ini gitu loh, dengan yang lebih tinggi kan gitu loh. Jangan buat lagi yang di bawahnya lagi nih. Karena ini yang peraturan yang terbaru kan, terbaru, ikuti gitu loh. Ya mungkin mereka punya alasan, loh saya kan berhak untuk mengatur semacam itu. Iya mengatur sih mengatur, tapi ya kan ada aturan yang lebih tinggi, ikuti sajalah. Ya masalah pembina ya bina lah gitu sebaik-baiknya. Cuman pembina juga yang ikuti aturan yang ada kan gitu loh. Ya. Jadi memang harus bukan dari satu faktor aja Pak, harusnya dari beberapa stakeholder dalam hal ini pemerintah, terusnya juga masyarakat dan PPRS juga. Ibaratnya ini mau seperti apa jalan keluarnya gitu loh, duduk bareng kah atau seperti apa gitu ya, jadi sehingga tidak ketemu dengan tidak akan menabrak dengan rambu-rambu yang sudah ada juga. Oke. Baik Pak John, selanjutnya nih kira-kira Pak John, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Joko, artinya dalam kita melakukan proses hubungan kita dalam hal ini kan Pak John tadi seperti saya sampaikan adalah warga, pengurus P3SRC dan Persi. Kontribusi ataupun apa yang nyata kita untuk kita lakukan
perubahan-perubahan ADART ini yang tadi saya sampaikan di awal, kan disampaikan oleh Pak Sujoko, langkah konkretnya kalau Pak Sujoko tadi berpikir bahwa ini bisa beberapa hal bisa harus dilakukan oleh pemerintah, draftnya segala macam, tetapi apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh dalam hal ini pengurus PPRS dalam hal ini akan mengajukan ADART di entah di wali kota ataupun di gubernur di masing-masing daerah ya. Kira-kira apa langkah konkretnya supaya ini tidak menjadi masalah ke depannya? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat langkah konkret daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga itu kembali lagi kepada P3RS yang ada di lingkungan apartemen itu, dia ikut bersama-sama dengan warga untuk membahas, untuk merumuskan apa untung dan rugi apabila perubahan untuk anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tetapi kalau kita lihat anggaran dasar anggaran rumah tangga ini sangat kecil sekali untuk melakukan perubahan-perubahan, kecuali ya mengenai ya penataan dari pengelola, yaitu mengenai ya PPL-nya, ya mengenai distribusi sistem pengaturan untuk kenyamanan daripada penghuni itu. Jadi banyak hal yang memang tidak perlu banyak perubahan di anggaran dasar. Tetapi yang tadi dibilang sama Pak Joko tergantung kebutuhan. Kebutuhan apartemen itu sendiri, sehingga ya dengan adanya masyarakat hadir, pengelola hadir, P3RS mewakili, kita duduk satu meja, kita berunding, akhirnya mendapat satu persetujuan, yaitu rambu-rambu yang tidak bisa warga melakukan ya tindakan-tindakan yang di luar daripada anggaran dasar itu. Oke. Pak Nyoman, nah kira-kira nih dari Persi sendiri, adakah pernah dilakukan bukan negosiasi ya, tapi lebih mengarah kepada pendekatan terhadap pemerintah dalam rangka perbaikan-perbaikan ADART yang memang menyentuh pada masyarakat? Pernahkah dilakukan dari pihak Persi? Ya, jadi gini Pak Gobert, kita di DPP Persi itu selain untuk ke anggota Persi, kami juga ke pemangku kebijakan pemerintah, baik itu Pemprov ataupun pemerintah pusat. Kami memberi masukan juga kan. Itu untuk apa? Untuk peraturan-peraturan yang keluar nantinya, atau yang peraturan-peraturan yang diciptakan oleh baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, itu bisa diimplementasikan dengan baik Pak, dengan sesuai di lapangan. Karena di lapangan ini kan bergerak terus Pak, dinamis, permasalahan bergerakan gitu kan. Ya, karena dulu kita bikin apartemen tuh di mana? Di darat ya. Sekarang bikin apartemen di laut kan gitu kan. Nah, itu kebijakan ya. Dan itu tentunya lebih dulu permasalahan dibandingin aturan. Jadi timbul dulu permasalahan, baru kita buat aturannya kan gitu kan. Nah, kita di DPP pusat tentunya langkah konkretnya kita memberikan masukan dalam pernah dilakukan tuh Pak ya, audiensi kita audiens ke pemerintah pusat, ke kementerian PUPR ya Pak, dalam hal ini juga ke Pemprov ya di DKI, di ada nggak Pak hasilnya daerah. Pak? Kadang-kadang kita masuk ke mereka dengar, cuma ditampung atau memang benar-benar mereka ini kan? Ya, mereka ditampung Pak. Jadi sejauh ini kita selama ini ngasih masukan tentunya ditampung ya Pak ya. Nah, memang selain itu ya saya tambahkan dulu, selain ke pemerintah juga kita ngadain FGD Pak. Diskusi ya, forum diskusi itu kita membahas masalah undang-undang atau PP kan gitu kan yang timbul kan gitu kan. Sehingga diharapkan Pak, selain audiens tatap muka langsung ke pemangku kebijakan ya, dari media juga bisa masukan kan. Kalau misalkan ada forum diskusi kan tentu media akan menyampaikan ke pemangku kebijakan kan gitu kan, sehingga terciptalah aturan yang
bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan. Saya rasa maksimal ya, Pak sejauh ini apa yang dilakukan oleh Persi ya dalam hal ini ya untuk melakukan bukan pendekatan tetapi memberikan masukan-masukan yang memang diterima oleh pemerintah sejauh ini. Ya, jadi gini Pak, kita di DPP Persi ya Pak ya, selalu melakukan audiens, selalu melakukan diskusi. Nah itu selama kita menyampaikan pemerintah, mereka memang menampung ya Pak ya. Mereka menampung dan berjanji akan ini, tapi begitu keluar aturan kok beda kan gitu kan. Cuman ya itulah kehidupan kan gitu Pak. Tapi kita tetap punya semangat, kita tetap memberikan masukan kan gitu kan. Itu ini kita kan komitmen kita dalam membela anggota perhimpunan Pak. Niat baik dari Persi ini, walaupun sejauh ini kita sudah memberikan masukan, audiens, dan kita tadi saya suka sekali tuh dengan melakukan FGD segala macam sehingga kita bisa mendengar satu sama lain, kita bisa saling mendengar, saling berdiskusi yang hasilnya bisa kita kasih ke pemerintah. Walaupun belum tentu di approve Pak ya. Iya, nggak apa-apa, tapi terus-terusan Pak. Sampai tahu nanti kan akan didengarkan gitu kan. Iya, kan memang ada beberapa sudut kita harapkan kita harapkan begitu terus kita sampaikan, mereka melihat ternyata permasalahan itu seperti ini kan gitu kan. Baik. Masalahnya kan memang yang ke pemerintah itu bukan kita aja Pak. Oh iya gitu ya banyak. Dari pemerintah juga mereka harus open ya dengan terhadap masukan-masukan. Iya, nggak cuma kita aja itu. Jadi ya siapapun yang didengar pemerintah, ya mungkin pemerintah yang harus ditanya Pak. Baik. Nanti kapan-kapan kita coba undang ya dari pemerintahan. Baik, Bapak para tamu ataupun undangan yang hari ini saya undang, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, Bapak Sama-sama dalam acara podcast ini. Besar harapan diskusi kita ini, obrolan kecil kita ini bisa menjadi satu sumbangsi lah ya untuk baik dari PPR ataupun bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, Sobat Persi, podcast kali ini cukup menarik. Kita membahas tentang ADART dari sudut pandang praktisi, dari sudut pandang seorang warga, dan dari sudut pandang seorang pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pengurus Persi. Besar harapan diskusi-diskusi kecil ini, ADART ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, baik buat apartemen ataupun bagi masyarakat sekitar. Hari ini kita selesaikan, hari ini sampai sini aja. Hari ini kita cukupkan podcast kali ini, dan kita berharap ke depannya kita akan ketemu lagi. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.